Kecil Prabowo main dulu. Nak bapak saya taruh je, belambu saya taruh berdeko je. Nak ala je. Awak nak dibawa kau tak bertangkal le pak? Tak ketangkal le. Kan aman dunia kau pak. Sayang sama-sama tangkal. Sehingga lah korban banyak rakyat pe. Tak aman dunia kau pak. Aman mana? Apa di lampu merah, lampu mati. Orang kelalu dia agit lalulah pak. Lalulah pak. Lalulah pak. Labi orang lalu baru apa lalu sado. Kan tak ada orang tangkar di jalan gadang lah pak. Itu kehebatan ihsan tu pak. Dan itu yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya memang tak mudah mengerajanya lah pak. Itu kenapa ihsan itu digambarkan oleh Nabi begini. Salasun man kunna. Ada 3 amal yang kalau kamu mengambilnya, kata Allah, Allah masukkan dia ke surga. Wa hasabahullah hisaban yasira. Allah akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Ada 3 amal yang kalau dilakukan surga menanti, kata Nabi, hisabnya mudah di akhirat. Apa yang 3 tu? Antu'tiya anman haramaka. Kamu orang pertama yang memberi kepada orang yang selama ini tidak pernah memberi kepadamu. Itu yang ihsan. Salamu kau pak, awak minjam piti tidak pernah dapat. Nyoba piti pak. Tiuk meminjam piti awak tidak dapat. Kini tak sasaknya pak, awak pertama maginya piti meminjamkannya. Kau tiba awak kan tak betul pak. Tak cik den, tak sasak yang kan. Itulah dulu ketika ada antu'tiya amman haramaka. Yang kedua, antasila amman qata'aka. Engkau datang ke rumah orang yang menyakitimu dan memutuskan silaturahim padamu. Ini yang salah pak. Awak yang datang ke rumahnya pak. Kau tipu dia awak kan tak mungkin dah pak. Ini yang salah, awak lah ke rumahnya. Itu makanya silaturahim tu pahalanya kadang, kerana silaturahim tu menyambung hubungan yang putus. Jadi silaturahim tu ada yang salah ya, istilah silaturahim selama kau penggunaannya pak. Silaturahim itu kalau hubungan putus. Kalau ambo Ustaz Marizam pak, setiap hari ambo bersobok di kampus, duduk galak-galak mau tautan. Tu ambo pergi ke rumah beliau, kama Ustaz, pergi silaturahim ke rumah Ustaz Marizam. Tu tak silaturahim nama lo tu. Tu ziarah nama tu. Yang silaturahim tu kalau hubungan putus, tak sapu-sapuan selama tu datang ke rumahnya awak tu silaturahim. Dan tu yang barik kerajonya pak, tu yang ihsan namanya tu. Tu maka hisabnya mudah. Dan yang ketiga, anta'fuwa amman zalamaka. Engkau memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi engkau. Jadi ihsan ini Bapak Ibu, dalam pemberian memberi lebih banyak, dalam mengambil lebih sedikit, dalam maaf membalas keburukan dengan kebaikan, dalam ibadah berbuat ibadat lebih dari yang seharusnya. Bapak Ibu puasa Ramadan itu belum ihsan namanya. Menambah puasa di luar Ramadan itu baru ihsan namanya. Bapak Ibu salat 5 waktu belum ihsan namanya. Ditambah dengan rawatib tahajud baru ihsan namanya. Jadi ihsan itu melakukan sesuatu lebih dari tuntutan. Itu sederhananya. Nah, kalau semua orang begini dengan manusia dia begitu pasti hebat Pak Ibu. Pasti hebat. Nah, mode kini ku ambo ihsan Bapak Ibu. Bapak Ibu lah makan lah minum ambo mencalik saya baru Pak. Tu ihsan ambo nama tu. Yang dak ihsan ambo dulu minum Pak. Dak ihsan. Dak lah ihsan ambo minum boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Umar bin Khattab berkata begini Pak. Kalau umat ini kelaparan, sayalah orang pertama yang merasakan lapar.
Tapi kalau umat ini kenyang, biar saya orang terakhir yang merasakan kenyang. Itu ihsan namanya. Pemimpin yang ihsan, labautu orang di padang go sadonya Pak, barunya satu pada oto. Itu pemimpin yang ihsan. Ya kan tak mudah raja dulu Pak. Mudah. Ya. Makanya yang bisa ihsan ku ibu-ibu. Ibu mato takkan tu, yubana barik mato anak menangi malam Pak. Nyu duduk tu Pak. Dia gendongnya anak tu Pak. Kalau apa nya tutup palui bantah. Ya. Ibu kalau parut lapar, sambal ayam sepotong adonya tu tibulah anak mak dia makan mak. Kecil ibu makanlah. Makanlah. Ni apa aku Pak? Lah makan lagi tapi anak makanlah. Dia tanya, "Dak ama dak ni ayam, ama ayam ko lah kurang makan." Nah. Labi daging tinggal tulang lah. Tanya dak makan dia mak tadi tulang tu Pak. Tanya dak anak pi ama dak ni ayam je ama. Ama daging saya dak ni yang kalau tulang ko lain. Dia menyembunyikan kebahagiaannya Pak demi kebahagiaan anak. Itu namanya ihsan. Biarlah ambo susah, biarlah hak ambo kurang, asalkan labi dinyo. Itu ihsan. Yang bisa ihsan itu ibu-ibu. Itu makanya kata Allah, wabil walidai ihsan. Ihsan itu Pak. Karena hanya ibu yang bisa ihsan itu, makanya walid itu ibu artinya. Kalau ayah, abun, abawai itu ayah. Tapi kalau walid, ibu tu yang melahirkan. Karena hanya ibu yang berlaku ihsan, maka kita dituntut pula berlaku ihsan ke ibu. Kalau ke ayah, tidak, standar saja. Makanya tanya Nabi, siapa Nabi? Ibumu? Siapa ibumu? Siapa ibumu? Siapa? Ayahmu. Kenapa? Karena hanya ibu yang ihsan, bapak tidak ihsan. Dulu ambo tak kana apa ibu ketika di kampung, lalu tak kana dan motor pun ambo sampai Pak. Kalau pulang apa? Tu nampak goreng ayam dah di bawah tudung nasi. Nah, nyo kalau lado goreng ayam Pak, ko lado pasti ada orang sakit di rumah tu. Kalau ndak ayam sakit. Ditanya, mak goreng ayam mak, iyo mak. Minta si mak, akeh cik mak de tu be abaang mak. Ubi abak Pak. Kalau amak tak suruh makan, makanlah ajak mak. Tapi kalau untuk abak, amak ko dah berani bagi yang gawak lepak, kena seringnya dia abak beko. Dan makan lagi itu cik beko tu. Apalah minta ke abang lah. Betul Pak. Wah, minta ke abak ko takui Pak. Menyerengnya. Kok dia minta tu, Pak, tak goreng ayam Pak, ubi abak. Dan salun dia Pak dang lah, janganlah makanlah je tu Pak. Itu makanya ku ibu-ibu 3 kali Pak. Ibumu. Karena apa? Aku cie-cie yang ihsan ya Pak. Makanya apa zaman dulu kan kemari beranak saya Pak. Nak kemari, beranak kemari, anak kemari meninggal anak saya. Itu kerja orang sisuk je tu. Ibu lah yang put. Tu makanya wabil walidaini ihsan. Ibumu tu yang bisa ihsan. Karena ihsan itu melampaui semestinya. Makanya ibu-ibu kok sakitnya Pak, nanti fikir anak je. Dah sakitnya Pak. Makanya ibu-ibu kalau melahirkan ibu tu pilihannya duanya. Inyo mati tu anaknya mati. Inyo selamat tu anak selamat. Tanyalah ke ibu itu. Bu, salah satu harus mengalah ibu. Ya cik doktor. Ibu atau anak ibu 100% ibu menjawab anak ambo selamatkan dok. Dalam ambo yang mengalah. Kalau ke apa-apa ditanya, tabal jawab Pak. Cik-ciknya. Itu namanya ihsan. Silakan Pak, ada pertanyaan Pak? Memaafkan? Oh, enggak Pak. Memaafkan itu enggak selalu dengan ucapan. Memaafkan itu bisa sikap saja. Kadang ucapan sudah, tapi sikap alun jual itu tak maaf nama itu. Dia lah dan maafkan mah. Dan tapi kok menyapu jual alun lagi.
tu nak maaf nama lah tu Pak. Bah tu padi baru. Lebih rancak dak disabui maaf, tapi sikap lah memaafkan. Makanya kalau ada suami istri bertengkar, kalau lah makan berdua lah memaafkan tu mah. Tak ada perlu maaf ambo ya Pak, yo sama-sama tak perlu dah Pak. Lah makan berdua tu lah tu. Saling maaf. Ha? Ya begitu Pak. Jadi maaf tu yang penting sikap kita. Tapi tentu orang yang bersalah perlu ya mendapat kehalalan dari kita. Karena kalau dia tak mendapatkan maaf secara terbuka apa, khawatir jadi beban dia sampai mati. Walaupun ada lewat lapis tu. Nah, maka lebih baik juga disampaikan kepadanya. Tapi kalau dia tak minta maaf, sudahlah Pak, maafkan saja. Kan perintah Nabi tidak halal diam atau tidak menegur orang lebih dari 3 hari. Kan haram hukumnya Pak. Daripada awaklah bermasalah. Jadi kalau sakit hati 3 hari itu antuk dikampik, sudah damai gitu. Nah itu ihsan namanya Bapak ya. Nah, baik. Yang ketiga perintah Allah apa? Wa ita izil kurba, memberi kepada karib kerabat. Jadi izil kurba itu Bapak Ibu, adik, kakak, kemenakan, paman, nah, itu namanya zil kurba, yang punya kekerabatan dengan kita, hubungan. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita kalau memberi, utamakan yang terdekat dengan kita. Kadang ada Bapak Ibu, jurang lain cuahnya Pak, tidak ada hubungan apa-apa. Kakaknya meminta payah bana, adik meminta payah bana, kemenakan meminta payah, orang cuah tu sebentar mentraktir orang. Tak boleh tu Pak. Pemberian yang paling hebat itu keluarga dekat. Maka sering saya katakan Bapak Ibu kalau bayar zakat, bayarlah zakat itu ke adik, ke kakak, ke paman, ke kemenakan, ke tek. Itu yang paling baik menerima zakat kita. Kalau Bapak Ibu bersedekah, bukan tak baik juga ke orang lain. Cari kemenakan orang-orang dakewa, masihnya sedekah. Itu perintah agama begitu. Sebab Bapak dan Ibu, kalau kita memberi kepada keluarga dekat, itu keikhlasannya lebih tinggi dibanding memberi ke orang lain. Awak kalau bagi ke orang lain, apalagi orang kau tak awak kenal, pasti ada modus, ada motivasi lain tu Pak. Bapak Ibu kira kalau ada orang baik tiba-tiba di musim-musim pilkada, tu elok orang tu kawak tu. Tak tu Pak. Kan ada Pak musim-musim ke pilkada, pemilu, kan tiba sembako. Ya Pak. Tiba kantong ikut, tiba ikut. Nya kecen gratis tu Pak nya bagi tu. Tak, ada yang diaruk dari awak tu. Memberi kepada orang lain tu Ibu, itu biasanya tendensius. Yang paling ikhlas itu memberi kepada keluarga dekat, adik, kakak, mama, kemenakan, itu beri mereka. Kalau semua orang memikirkan keluarga dekatnya, mengurus keluarga dekatnya, dunia aman. Ambu urus, mama ambu urus, adik ambu urus, kakak ambu urus, kemenakan ambu. Apa cetulah, apa cetulah. Ada yang jadi pengemis Ibu. Itu orang-orang yang mengemis di jalan tu Ibu tuanya punya mama atau mah. Mungkin mamanya kayu Ibu. Itu manusia-manusia silver yang di simpang-simpang jalan tu Pak, yang mencat-cat badan tu, itu punya dosa anak mah, punya mama atau mah. Mungkin mamanya kayu, cuma tak peduli ke kemenakan tu, maka menjadi itu. Andai kata semua orang pedulilah kepada orang dekatnya, nyurus kemenakannya, nyurus adiknya, nyurus dosa anaknya, kok balabinya nyuparuh dosa anak itu, tak ada yang jadi pengemis itu Pak. Tak ada yang jadi manusia-manusia mencat-cat badan itu Pak. Itu perintah Al-Quran begitu mulianya Pak. Semua orang mesti memikirkan orang yang dekat dengannya. Jadi orang lain dulu kan Pak,
Ko jurang lain murah awak beragi Pak. Ada orang ko sebagian Pak, jo kawan-kawan di mana cua Pak. Jo sabanta mentraktir kawan ke rumah-rumah makan. Dan di sana di kampung meminta malibare saja Pak, payahnya minta ampun. Itu rahasianya Al-Quran perintahkan setelah kita adil, ihsan, wa ita izil kurba. Beri keluarga dekatmu, kata Allah. Jangan orang jauh dipikir pertama, mendakik-dakik jawab dulu. Pokoknya Bapak Ibu, ya datalah di kampung tu sana awak dan patut dibantu. Apa dia awak tu orang itu kirim kenyo. Ya. Bukan berarti risiko ndak jo, risiko yo jo, tapi situlah yang paling utama. Ya. Ya Ibu. Ya itu boleh, tapi makanya wa mimma, sebahagian ke sana. Bukan tak baik ke sana. Cuma jangan Bapak Ibu sibuk dengan yang jauh-jauh itu, sementara yang disubi, ya, yang dibawa ke tiawa tak pernah perhatikan. Susahnya minta ampun. Ada orang sebagian contoh Pak, yudu sana aku tak tanggung beretongnya Pak, jurang sange curahnya. Ya Ibu. Kurang terdengar Ibu. Oh, misalnya Ibu lah punya dosa anak, kau jadi mampu sadonya. Dosa anak Ibu tu Ibu elo. Ang lah mampu ang kau maya. Ang kumpul lah piti ya wa tolong dulu haya. Jadi nyuruh bantu taruh ibanya lah mampu bantu aja deh. Ibu kalau punya dosa anak dan laga habis duitnya, imbaunya, ang ibu ang lega sanang wa ya. Tu sana awak nencik tu payah tu ya. Habis yuyu lah awak ya, tentunya ya. Itu harusnya. Jadi kalau ikut makanya zakat kau sabananya Ibu kau dapat zakat kau jangan tiap tahun menerima zakat. Diagi zakat kadang-kadang kenya suruhnya musaho atau besoknya tak bayar zakat lai, tak menerima zakat lai, zakatnya lai. Harusnya model tu Pak. Bantu keluarga Bapak Ibu tu kalau bisa bantuan itu bantuan yang membuatnya mandiri. Sehingga besoknya bantu orang loh. Harusnya model tu Pak. Tapi kalau tidak, ya yang perlu dibantu tu yang susah. Jadi itu perintah Al-Quran Ibu ya. Makanya setiap Jumat diingatkan kita itu beri yang terdekat dulu kata Allah. Jangan jauh-jauh di tamuan di bawah-bawah dagu tu tu. Berbuat baik begitu Ibu. Itu 3 perintah Ibu ya. Azan. Oh, tinggal 1 minit dah Ibu. Yang larangannya ada nih Ibu, nya 3 lo larangnya kau. Setelah simpan saya dulu. Temuan besok sudah Pak. Ya, kalau lo mulai yang itu, terlanjutkan kau dulu. Ya. Begitulah dulu Pak Ibu ya. Mudah-mudahan yang 3 ni bisa kita amalkan dulu nih. Perintah Allah yang 3 ni adil, ihsan, dan memberi kepada keluarga dekat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.